Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua di sore hari yang indah ini, sore hari yang kinyis-kinyis. Gua lagi berada di Katalogue Kopi di Bintaro, Harvest Bintaro. Harvest Bintaro. Tepatnya dekat perapatan Duren, lurus dikit kalau dari rumah gua, ya kan? Dan di situ biasa tempat gue ngopi. Dan kali ini gue ditemani sama temen gue yang sengaja datang dari Cibubur ke rumah gue karena pengen servis Vespa gue kebetulan dan ngelihat Vespa juga. Gue ngobrol sama Fajar. Jadi kebetulan Fajar ini juga penghobi Vespa. Dia mekanik Vespa juga, ya kan? Mekanik kemarin sore. Walaupun bukan mekanik yang senior, tapi motor gue Vespa yang Excel juga dia yang pegang kebetulan. Nah, ini sekarang lagi tukar pikiran tentang Vespa Racing. Jadi menurut lu kalau Vespa Racing untuk harian itu kira-kira apa aja sih yang perlu kita perhatiin? Ya untuk konsumsi bahan bakarnya. Konsumsi bahan bakar. Ketepatan setting karburatornya sih yang utama sih. Supaya irit ya? Ya istilahnya kayak sepuyernya kegedean atau kebasahan lah. Dia kalau racing kebasahan kenapa tuh? Itu kendalanya ya businya cepet mati biasanya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau racing terlalu banjir juga busi cepet mati. Iya. Jadi basah sih ya disebut. Kalau misalnya oli? Kalau oli ya sesuai takaran. Oli campurnya juga sesuai takaran. Nggak boleh berlebihan juga, nggak boleh kekurangan juga. Oh. Kalau berlebihan bisa, kalau disebutnya kalau orang-orang sih bilangnya blebek motornya. Oh. Olinya Jadi, kalau kelebihan blebek, iya, itu bisa mati nggak mesin? Kalau bisa mati bisa juga. Dia Kurang tenaga atau gimana? mati juga kalau kebanyakan gitu. oli. Apakah racing itu bikin mesin itu cepat rusak apa enggak? Oh, kalau itu sih ya balik lagi ke pemakaian pribadinya. Oh gitu. Gimana cara dia ngegas, mainin koplingnya. Ya balik lagi sih ke ownernya. Kalau emang dasar karakter ownernya makainya kasar, ya ada kemungkinan resiko juga, umurnya nggak lama. Umurnya nggak lama? Iya. Nanti minta upgrade lagi. Nah kalau dari mesin Jeep sendiri nih, gue mau nanya nih Jar. Kalau kita dari mesin sendiri, untuk bikin racing itu apa sih yang mesti kita persiapkan sebenarnya? Persiapkan ya, yang paling awal sih konsepnya, mau bikin Konsep racingnya racingnya seperti apa, arahnya kemana. rata-rata konsep racing itu apa aja sih Ya biasanya? bisa untuk daily atau untuk race, bisa untuk balap. Ya Jadi ada kalau kelas-kelasnya gue juga sih kayaknya milih lebih ke daily racing ya. Daily race. Kalau daily racing itu apa aja tuh? Apa silindernya mesti harus yang gede atau kayak gimana gitu? Enggak juga sih, cuman yang lebih Standarnya menurut lu kalau racing harian itu seperti apa? utama, ya racing harian sih ya kalau dibilang ya buat nyalip-nyalip truk dalam kota mah bisa lebih cepat nyalip. Waduh. Jangan truk lah, gila kali truk. Ya mobil aja lah, mobil. Mobil ya. Nah, gua kan pakai Generic 177 nih Iya. blok nih. Menurut lu 177 blok ini udah memadai belum buat Wah, racing? kalau untuk 177 sih udah lebih dari cukup. Udah lebih dari Kalau cukup ya? yang dirasain dari teman-teman juga sih, udah pas lah. Kalau lu ngitung secara blok mesin 177, kira-kira kompresi yang lu dapat itu berapa kira-kira? Kalau nggak salah kemarin saya lupa itu kalau ngitung yang satu. Lu ada hitung? Udah ada hitungannya. Jadi itu memang dihitung juga ya? Itu. Nah, kalau penggunaan bahan bakar sendiri, Nah, itu ketahuan dari situ. Dari SCR itu, static compression ratio atau disebut perbandingan kompresi. Oh, dari situ ketemu tuh bahan bakar yang harus dipakai. Iya, jadi nanti ketahuan harus memakai oktan yang berapa. Oh. Saya ada sih catatannya, nanti coba deh dikirimin foto. Kalau bahan bakarnya udah turbo sekelas itu, apakah mesin nggak cepet panas nggak? Oh enggak, Nggak juga? kembali lagi karena ya kompresinya sudah di atas 11, sekian banding 1. Oh. Kalau nggak salah sih generik sekitar begitu. Generic ini kalau nggak salah gue sama kayak blok emalosi ya. Kalau dari yang udah dipakai orang-orang sih, kalau generik memang harus dihun dulu. Harus di honing Iya. dulu ya? Jadi untuk mencegahnya itu Kancet. macet, Macet ya? ya istilahnya ngejim. Ngejim kata orang.
apalagi kira-kira Jar, kalau menurut lo yang bisa bikin motor settingan tuh racing selain mesin kayak spool, magnet dan Kalau lain-lain. pengapian sih ya menyesuaikan juga. Pengapian menyesuaikan. Iya, jadi kalau pengapian kalau nggak dihitung juga bisa menyebabkan seir bolong karena apinya terlalu besar. Oh. Cuman kalau masih anjuran buat daily race atau daily use ya Jakartaan mah ya pengapian standar sih cukup. Paling biasanya magnet sih dipapras. Magnet dipapras, agak dibubut. enteng ya. Oh, Lebih dientengin. ringan. Cuman nggak banyak makanya. Oh gitu. Supaya dia lebih ini ya, putarannya lebih enak ya. Lebih mendukung. Ya biasanya sih sama krek as. Kalau Krek AC di ya, apa? Full circle ya. Putarannya lebih balance sih kalau nggak salah ya. Iya. Lebih cepat. Karena Jadi- dia kan udah dijebol di sepannya biasanya kalau udah pakai membran. Nah, kalau racing sendiri, gue sebenarnya baru dengan Vespa Racing. Karena sebelumnya Vespa gue tuh standar semua, nggak ada yang racing gitu loh. Gue pengguna Vespa Racing perdana, pemula. Dan Vespa ini baru gue bangun aja, baru gue setting racing. Tetapi setelah gue ngobrol-ngobrol sama Fajar, settingan racingnya pun udah sama apa yang dia gambarin. Jadi memang udah gue ganti bloknya, karburatornya udah gue ganti membrannya, terus gue ganti juga magnetnya, terus gue ganti juga kipasnya udah gue ganti, terus krek AC juga udah gue ganti, udah full circle. Jadi memang settingannya udah dibikin racing, karburatornya udah Jepangan ya, gue pakai PWK kalau nggak salah gue. 30. Jadi gue juga belajar dari mekaniknya kalau racing itu konsepnya adalah ada konsep harian atau ada konsep untuk race ya, untuk balapan. Benar-benar untuk race. Jadi ini memang gue peruntukkan untuk konsep harian. Balik lagi ke Budget. konsepnya, budget. keseleranya sama isi dompet ya. Ya, jadi harus 3 yang kita perhatiin, konsepnya, ya kan? Spare part-nya apa yang mau kita pakai. Yang paling penting adalah isi dompet. Jangan sampai dompet itu dirusak sama racing, karena racing itu memang kejam. Di mana-mana konsep racing itu kejam. Kita nggak bisa ngikutin karena aftermarket Vespa ini gila-gilaan. Kalau kita ngupgrade Vespa nggak terkontrol, itu bisa sampai ratusan juta, men. Benar. Jadi lu harus hati-hati dengan konsep racing. Jadi jangan sampai terjebak juga dengan konsep yang salah, ya kan? Jadi akhirnya Vespa lu nggak bisa lu pakai, ya kan? Benar. Kalau boleh tahu nih, habis berapa ini bangun eksklusif? Sebenarnya gue mau ngasih tahu tapi nggak enak, gue takut di YouTube-nya dilihat sama bini gue. Dan itu bahaya berapa harganya habis racing. Bukannya gue nggak mau kasih share, tapi lu udah tahu generik udah 2,6. Grimeca sendiri udah berapa, ya kan? Ya, benar. Terus kipas Malossi udah berapa, ya kan? Ya. Belum lagi Kruk as, truk AC belum, ya kan? Terus belum lagi yang lain-lain, kopling, belum lagi persneling. Ya. Sama knalpot gue pakai big box SIP. Jadi lu bisa Vol 3 ini. searching aja di aftermarketnya berapa lah. Sok depannya gue pakai generic kebetulan. Jadi ini sebenarnya udah konsep racing banget, racing harian, tapi original look like. Dia lebih terlihat kayak bapak-bapak banget lah. Lu udah berapa motor yang lu bikin racing? Wah, belum banyak sih Om yang dibikin racing. Paling baru bikin 7 Om. 7 racing? Iya Om. Mantap juga ya. Masih belajar-belajar juga itu sih. Bukan belajar lagi, men. Meraba-raba. Kalau gue lihat hasilnya udah terbukti, ini bukan kelas pelajar lagi. Nah, kalau motor ini standar ting-ting. Standar Kalau ting-ting. motor lu ini gimana nih? Ini standar aja Om. Seirnya ukurannya 7M. Ini sehernya udah ukuran 7M. Ini tahun berapa nih? 2001 ya? Tahun 2000. Oh, tahun 2000. Pas ya. Ini Excel tahun 2000. Karbunya 24. Sama dong kayak motor gue yang di rumah. Sama yang biru ya. Oh iya, sama ya. Cuman bedanya aja nih nggak pakai cakram. Oh, ini bedanya nggak pakai cakram. Pakai Grimeca ya. Hah? Kalau yang di rumah gue pakai Grimeca, kan gue pakai di lu juga. Iya. Gue pasang yang Excel itu kebetulan di mall ya. Muncul ya. Di Munjul, di temen lama gua. BMR Garage. Di BMR Garage pasangnya kalau nggak salah gua. Bang Mul Racing. Bang Mul Racing. Temen lama. Iya. Temen lama yang sekarang bikin bengkel Vespa, dan bengkel Vespanya terkenal banget di Munjul. Nomor 1. Nomor 1 lah kalau gue bilang. Settingannya mantap. Nah, kalau ini kenapa lu nggak
konsep racing. Kan Ah. Excel ini kan bodinya yang udah body racing. Kalau ini emang sengaja sih untuk karian aja. Kalau yang mau dikonsepin racing kebetulan ada PTS Om. Oh, PTS. Kalau PTS lain lagi seleranya ya nggak? Iya. Nah kemarin gue dengar katanya lu touring, Oh iya, bener touring pakai Excel, pakai Excel. Alhamdulillah. nggak mogok, Normal jaya, nggak mogok. nggak mogok. Nggak mogok sama sekali, nggak buka tepung sama sekali. Itu perjalanan berapa lama itu dari Perjalanan Jakarta ke Jogja? 17 jam. 17 jam. Iya. Saya berangkat jam 9 malam. Sampai Jogja jam setengah 2 siang. Berapa motor? Kebetulan Mas berangkat berdua, 2 motor. Ah, Tapi 3 orang. ah. Jadi nyampe Jogja itu kebetulan dapet Excel di sana, jadi sekalian touring. Oh jadi lu ngambil Sekalian motor di sono? Ngambil Excel di sana ya. Oh. Jadi dia punya- ngambil motor ke Jogja. Yang punya belinya di Jogja, Bikinnya di Jakarta. dari Magelang, cuman mau dibangunnya di Jakarta. Jadi, Konsepnya apa tuh? Dia mau bangun. konsepnya racing look standar juga sih. Oh, sama kayak punya gua dong. Iya, cuma dia bedanya dia mintanya pakai ring 12. Oh, lebih gede ringnya. Iya, pakai pelek Vespa Matic Primavera. Oh. Jadi lu balik baru kemarin dari situ bawa motor itu. Iya. Itu mau dicat juga, mau direstorasi. Restorasi full total. Dicat. Gila ya. Dia lagi ngerjain Excel lagi Dibangun dari mesinnya Jogja, juga, kebetulan. baru dijemput, terus mau dibangun di Jakarta. Iya. Kelihatan seperti racing looks like tapi mesin standar. Mesinnya dia minta racing juga. Oh, mesinnya minta racing juga? Mantap. Bloknya ganti. Bloknya kebetulan pakai 177, pakai generik. Generik juga? Iya, Sama dong ini. sama sama ini. Udah bawaannya udah generik. Belum. Oh, dia mau minta bawaannya generik. masih standar ya. Kebetulan kemarin sih dibeliin blok generik. Udah dibeliin. Berapa lama tuh kira-kira lu bangun tuh? Ya kalau estimasi saya sih untuk bangun mesin sekitar 2 bulan. Nah, pas Karena- banget nih kita ngobrol sekalian nih masalah racing. Dia Karena juga nggak lagi bisa bangun diburu-buru Excel. juga sih. Oh, Kalau bikin racing ya. bisa berapa lama? Sebulanan lebih ya? Iya, ya estimasi saya sih 2 bulan. Belum Cuman- lagi nyeting ya? Iya. Oh, itu plus chat ya? Iya, plus cat juga. Oh, plus chat. Sama konsepin pelek 12 juga sih. Itu apa aja yang diganti tuh, Jar? Kalau misalnya konsep pelek 12. Oke, konsep pelek 12 ya terutama pelek sama ban. Ya. Kalau tromol belakang sih tetap pakai tromol standar ya, cuma dimodifikasi. Kalau untuk depan pakai hooknya bisa pakai Vespa Matic. Atau pakai yang aftermarket juga udah banyak yang juga. Pelek 12. Atau yang produk made in Indonesia juga ada tuh produknya plus 62. Tapi kalau gue pakai Grimeca nggak apa-apa ya? Dia Oh. peleknya aja digedein ya? Bisa. Dia ganti hooknya. Hook untuk pelek ring 12. Oh. Cakramnya tetap pakai Grimeca. Grimeca, master bawah, kaliper, piringan. Jadi yang tinggal diganti hooknya aja. Hook tengah untuk dudukan pelek. Kalau untuk pelek ring 12 ataupun 11. Dia kan bautnya 5. Oh, itu diganti. Iya. Kayaknya gue pengen lihat-lihat juga sih. Tapi kalau diganti ring 12 kayaknya agak tinggi ya. Iya, jadi ya lebih tinggi. Kayak Vespa Matic aja kan. Vespa Matic itu ring depannya kan ring 12 ring itu. 12 ya. Kayak Vespa Matic Sprint sekarang kan ya ring 12. Primavera 12. Primavera ya 12. Kalau untuk Vespa X depannya itu 11 ya. Iya. Jadi dia lagi bangun Vespa juga. Jadi Baru pas lah sih, kita baru ngobrol-ngobrol. Jadi itu yang punya nanti abis Vespa dibangun balikin lagi ke Jogja. Oh kebetulan Towing. orangnya lagi tinggal di Jakarta sih. Cuma kampungnya di Oh. Jogja. Oh, nanti Vespa dibawa ke rumah dia. Iya, kebetulan sama orang Karangtengah Ciledug. Nah, sekarang gue mau nanya nih, Jar. Ini kan racing. Iya. Gear setnya udah gue ganti ke Strada. Oh ya. Nah, itu berpengaruh nggak kira-kira? Oh berpengaruh itu untuk Berpengaruhnya di tarikannya dan akselerasinya. Dia jadi lebih kalau- panjang. Tadi gue lihat gigi Strada tiganya itu- agak panjang ya? Iya, dia kalau teman-teman bilang sih gigi Strada spek touring. Oh, Iya, emang jadi untuk napasnya nafas ya? panjang-panjang. Nafasnya panjang ya? Jadi gue ngerasain emang motor ini agak ini ya? Agak Agak- lebih cepat bukaan lebih ya. cepet bukaannya. Apalagi kalau gasnya diganti spontan ya. Waduh gila. Ngangkat motor kayaknya. Cengat bahasanya.
Jengat-jengat orang motor. mah. Oke, itu tadi obrolan gue di sore hari di katalog gue kopi. Bicara tentang Vespa Racing Vespa racing dan ala-ala. dunia pervespaan. Vespa Racing yang gue bangun ini Vespa Racing ala-ala yang konsepnya dibangun konsep harian, ya nggak? Setiap hari ya. Tadi dicobain sama dia. Standar ngibrit. Soalnya nyalinya yang nggak ada, karena gue nggak berani bawa kencang-kencang. Gue pengen ngerasain aja racing itu konsepnya itu dapet gitu loh, bukan konsep yang gimana gitu. Jadi biar berasa. Gue lihat di Ciputat banyak juga ya Vespa ya, tuh itu Banyak. eksklusif. Sekarang banyak lagi ramainya racing. Lagi rame racing ya. Jadi buat kawan-kawan yang mau coba konsep motor racing, jangan takut, ya kan? Yang penting konsepnya harus bener dulu, isi dompetnya tadi yang gue bilang. Ya disesuaikan. Disesuaikan. Oke, sampai ketemu lagi di vlog gua yang lain. Vlog gua ini bahasnya bebas, apa aja. Ada Vespa, ada tanaman juga, ada tentang apa aja gua bahas. Jadi karena memang hobi gua adalah Vespa, ya kali ini gua bahas tentang Vespa Racing yang gua punya. Oke, check it out dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog gua yang lain. Bye bye.